pemilihan formasi yang tahap 2 teman-teman. Pemilihan formasi tahap 2 ini adalah 18 sampai 24 September, yang mana di sini pesertanya yang memilih formasi untuk mengikuti ujian kompetensi yang tahap 2 tanggal 6 sampai 12 Oktober 2021. Ini adalah bagi teman-teman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil mendaftar PTKK Guru tahun 2021, yang mana keberhasilan untuk pendaftaran PTKK Guru itu ditunjukkan dengan sudah didapatkannya kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN. Dengan demikian sobat semuanya, kalian sudah berhasil ya. Pastikan untuk data yang kalian input dan juga untuk berkas yang kalian upload itu sudah benar semua, dikarenakan nanti yang diverifikasi oleh tim verifikator untuk menentukan seleksi administrasinya lulus apa tidak itu adalah dokumen-dokumen yang telah diupload atau telah diunggah. Lantas sobat semuanya, tentunya kalian bertanya-tanya ya, kira-kira setelah kalian itu berhasil mencetak kartu pendaftaran dan sudah berhasil untuk mendaftar PTKK Guru, ini langkah berikutnya itu apa, kemudian alur kedepannya itu apa, tanggal berapa jadwal-jadwalnya, termasuk juga nanti jadwal pengumuman diterima atau tidaknya, jadwal pengumuman seleksi administrasi, kemudian untuk memilih formasinya kapan, kemudian tes tahap 1 kapan, tes tahap 2 kapan, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat-sobatnya, seperti yang kalian ketahui, dalam alur sistem seleksi calon ASN untuk tab formasi yang P3K Guru itu adalah setelah teman-teman itu mendaftar akun, membuat akun, lengkapi biodata dan unggah swafoto, kalian melakukan daftar formasi. Nah, daftar formasi tentunya ini sudah kalian lakukan semua ya, mulai dari di sini memilih jenis seleksi P3K Guru sampai cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran. Nah, langkah berikutnya teman-teman, ini nanti adalah akan diadakan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini nanti adalah salah satu tes yang dihadapi oleh teman-teman guru honorer atau lulusan PPG yang mendaftar untuk P3K Guru. Dari teman-teman yang nanti lolos seleksi administrasi, di sini ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai instansi penyelenggara ini melakukan verifikasi secara sistem. Instansi penyelenggara seleksi akan mengumumkan hasil seleksinya. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Kemudian instansi penyelenggara akan mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan chat. Berikutnya nanti akan masuk yaitu seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Untuk jadwal seleksi administrasi dilakukan sejak tanggal 2 sampai tanggal 27 Juli 2021. Dan di sini pelamar mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang tentunya sudah kalian unggah untuk keperluan seleksi administrasi. Berikutnya nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya itu kira-kira kapan? Marilah kita simak dari timeline seleksinya. Untuk pengumuman lowongan ini sudah dilaksanakan, kemudian pendaftaran ini sedang berlangsung. Langkah berikutnya ini adalah seleksi administrasi. Nah, proses seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan mulai tanggal seperti yang tertera pada surat edaran ini. Coba kita klik saja di sini untuk mengunduh pengumumannya. Coba kita simak di sini teman-teman, yaitu untuk pendaftaran sudah dilakukan sejak 30 Juni sampai 21 Juli nanti. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini adalah pada tanggal 28 sampai 29 Juli 2021. Jadi langkah
Berikutnya setelah kalian itu berhasil mencetak kartu pendaftaran, nah di sini kalian pantau login akun SSC-ASN-nya pada tanggal 28 sampai tanggal 29 Juli 2021, karena pada tanggal itu nanti diadakan pengumuman seleksi administrasi. Bagi teman-teman yang nanti lolos seleksi administrasi akan bisa mengikuti tes tahap 1 bagi teman-teman yang berasal dari honorer kategori 2 dan juga bagi teman-teman yang mengajar atau terdaftar di Dapodik di sekolah negeri. Kemudian untuk pelaksanaan ujian seleksi kompetensi yang pertama ini adalah pada tanggal 23 sampai 29 Agustus teman-teman. Jadi sekitar ada 1 bulan setelah pengumuman seleksi administrasi, itu nanti teman-teman yang masuk dalam ujian seleksi kompetensi, nah ini kalian bisa mengikutinya ya. Pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya diikuti oleh pelamar yang kriteria guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan oleh instansi yang terdaftar sebagai guru di Dapodik dan tenaga guru honorer kategori 2. Jadi langkah pertama bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi atau tes tahap 1, di sini kalian nanti ujiannya adalah pada tanggal 23 sampai 29 ini. Dan tentunya segala sesuatunya termasuk dengan untuk mencetak kartu ujian itu nanti dilakukan di akun SSC ASN masing-masing. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Di sini tentunya kalian ketika sudah lolos seleksi administrasi dan berhasil mencetak kartu ujian, di sini kalian harus perhatikan bobot dan durasi soalnya. Ini harus dipelajari, yaitu kalian nanti akan mengerjakan tes yang pertama kompetensi teknis. Ini sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kalau misalkan teman-teman itu guru SD, ijazah PG SD, berarti kalian mempelajari kompetensi teknis guru kelas ya. Ini nanti soalnya 80 sampai 100 soal, waktunya 120 menit, bobotnya sangat tinggi yaitu 60%. Kemudian kompetensi manajerial ini adalah 25 soal, waktunya 25 menit. Kemudian sosiokultural ini 20 soal, waktunya 15 menit. Dan pertanyaan wawancara ini dijawab secara tertulis ya, menurut pengetahuan saya dari informasi BKN. Ini putri soalnya 10, waktunya ini 10 menit. Nah, dari kumulasi ketiga tes ini, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara ini adalah 40%. Nah, jadi teman-teman nanti waktunya adalah 170 menit untuk mengerjakan soal. Jumlahnya 135 sampai 155 menit. Kemudian ada juga kemudahan teman-teman pada seleksi P3K guru tahun ini, yaitu terkait dengan kebijakan afirmasi. Yaitu yang pertama, ini yang memiliki sertifikat pendidik ini nanti dapat tambahan nilai yaitu 100% ya dari formasi yang dilamar jika serdiknya ini linear. Usia, nah di sini untuk usia di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir di Dapodik, maka dapat tambah nilai 15%. Untuk disabilitas ini dapat nilai tambahan 10%. Kemudian tenaga honorer kategori 2 dapat tambahan 10%. Kemudian setelah itu nanti jika teman-teman lolos itu nanti akan mengisi kekosongan formasi. Kalau misalkan tidak lolos ini nanti akan diadakan pemilihan formasi yang tahap 2 teman-teman. Pemilihan formasi tahap 2 ini adalah 18 sampai 24 September, yang mana di sini pesertanya yang memilih formasi untuk mengikuti ujian kompetensi yang tahap 2 tanggal 6 sampai 12 Oktober 2021 ini adalah bagi teman-teman yang peserta dari ujian tahap 1 yaitu guru K2 dan juga guru honorer sekolah negeri yang tidak lolos, ditambah dengan teman-teman dari guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Dari 4 komponen itu akan bersaing untuk mendapatkan passing grade yang paling tinggi. Kemudian untuk pelaksanaan ujian kompetensi tahap 2 ini adalah pada tanggal 6 sampai 12 Oktober. Jadi kalau dari sekolah swasta sekarang belum memilih formasi itu adalah memang seperti itu.
memilihnya nanti ketika mau tes tahap 2. Kemudian untuk pemilihan formasi tahap 3 itu 29 Oktober sampai 4 November dan pelaksanaannya itu adalah pada tanggal